Kemudian sesudah itu Nabi kita bersabda, salasun la yuraddu da'watuhum. Ada 3 jenis manusia yang tidak mungkin ditolak doanya oleh Allah. Artinya doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Entah kapan, tapi yang jelas pasti dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bukan pemimpin yang zalim, tapi pemimpin yang adil. Adil terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Berani menegakkan, pemimpin yang adil itu berani menegakkan kebenaran meski atas dirinya atau keluarganya atau tetangganya atau karib kerabatnya atau orang tuanya. Dia berani menegakkan kebenaran. Kalau keluarganya menyimpang dari aturan Islam, menyimpang dari aturan Quran dan Sunnah, meski itu keluarganya katakan salah pada keluarganya, kemudian luruskan. Kalau perbuatan dan ucapan seorang pemimpin itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia harus berani mengatakan saya salah, saya menyimpang dari Islam. Kemudian perbaiki diri, kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Maka al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang berani menegakkan kebenaran apapun resikonya, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Dan penegakan kebenaran kepada siapapun ini perintah Allah, bukan perintah manusia, tapi perintah Allah. Coba diingat lagi itu An-Nisa 135. Itu perintah Allah, menegakkan keadilan, kebenaran karena Allah, meski kepada diri sendiri, keluarga, orang tua, atau siapapun. Mari. Surat An-Nisa surat keempat ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri. Ya bentar. Ini yang diseru oleh Allah, hambanya yang beriman betul pada Allah. Salah satu pembuktian keimanan itu berani menegakkan keadilan karena Allah, menegakkan kebenaran karena Allah, meski terhadap dirinya sendiri. Terus, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Ya, ini biasanya yang menjadi titik lemah manusia dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Jika hal itu bersangkut paut dengan dirinya sendiri, orang tuanya, atau karib kerabatnya, tiba-tiba manusia menjadi tak berdaya di hadapan kebenaran. Harusnya dia mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Meski kebatilan itu dilakukan oleh keluarga, karib kerabat, atau dirinya sendiri, dia harus berani mengatakan itu batil. Tapi biasanya manusia itu, kalau yang melakukan kebatilan orang-orang yang punya hubungan kedekatan dengan dirinya, tiba-tiba tidak mampu mengatakan bahwa fulan atau fulanah itu salah. Kenapa demikian? Karena ada hubungan kedekatan.
biasanya kalau sudah seperti itu akan memainkan kata-kata, memutarbalikkan kata-kata untuk mengaburkan fakta, untuk memendam kebenaran, memadamkan kebenaran, sehingga bersilat lidah, memutar kata-kata untuk mengaburkan kebenaran dan memenangkan kebatilan, karena ada hubungan dekat. Terus jika ia, yakni orang yang tergugat atau terdakwa, kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Ya dah. Kadang terdakwa itu kaya, sehingga dia bisa bayar, padahal salah. Terus tiba-tiba ada oknum yang membela yang bayar, bukan membela kebenaran lagi. Kebetulan yang menggugat tidak punya harta, sehingga tidak bisa bayar. Meski dia benar, tidak dimenangkan karena tidak punya uang untuk bayar. Yang dimenangkan yang jelas-jelas salah karena punya uang untuk bayar. Mau kaya atau miskin, terdakwa itu kalau dia salah, tidak sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya, seorang pemimpin yang adil berani mengatakan dia salah, siapapun itu, baik kerabatnya, handetolannya, sahabat karibnya, teman dekatnya, ibu bapaknya, kaya atau miskin. Kalau memang salah, katakan salah. Ini perintah Allah begitu. Terus maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Ya, ada orang yang ingin menyimpang dari kebenaran pasti mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu mengajak manusia untuk menyimpang dari kebenaran. Di sini ada larangan dari Allah. Kalau memang kita itu ngaku beriman kepada Allah, buktikan keimanan kita. Salah satunya, jangan ikuti hawa nafsu untuk menyimpang dari kebenaran. Jangan ikuti hawa nafsu untuk mengaburkan kebenaran. Terus, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Ya dah. Orang yang mau menyimpang dari kebenaran dengan mengikuti hawa nafsunya, itu biasanya memutarbalikkan kata-kata. Harusnya kebenarannya A, biar A ini tidak muncul ke permukaan kebenaran ini, para pendurhaka kepada Allah akan memutarbalikkan kata-kata, bersilat lidah, biar kebenaran itu tidak muncul. Dengan bohong, dengan rekayasa, dengan manipulasi, sehingga memutarbalikkan kata-kata, berkata yang tidak sebenarnya. Jadi memutarbalikkan kata-kata itu berkata yang tidak sebenarnya, berkata tidak sesuai fakta. Itu memutarbalikkan kata-kata. Kalau itu dilakukan, ketahui Allah itu maha teliti, maha melihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita memutarbalikkan fakta, memadamkan cahaya kebenaran ilahi, menyembunyikan, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, kemudian menyembunyikan yang hak, Allah maha mengetahui. Allah tidak bisa ditipu. Apapun usaha kita untuk merekayasa, memutarbalikkan kata, memanipulasi data dan lain sebagainya,
Allah maha teliti. Pasti Allah akan berikan balasan yang setimpal pada orang-orang yang terus melakukan hal semacam itu. Maka imam yang adil itu, pemimpin yang adil, berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil kepada siapapun. Berani menjadi saksi yang adil karena Allah. Tegakkan keadilan. Itu pemimpin yang seperti itu, doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan. Kemudian as-shaim hina yuftir, doa orang yang berpuasa karena Allah saat dia berbuka, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang teraniaya, orang yang terdolimi. Ini kalau orang yang terdolimi sudah menengadahkan kedua tangannya ke langit, mohon dengan Allah, maka doa mereka tidak pernah ditolak oleh Allah. Hati-hati, jangan mendolimi siapapun. Lah bagaimana kalau kita didolimi? Maafkan kedoliman itu semaksimalnya. Usahakan jangan tengadahkan tangan dulu. Oh ya wis ben kapok. Nah, itu berarti hawa nafsu. Doa yang keluar karena dorongan hawa nafsu itu tidak akan terkabul. Lah aku wis didolimi, sakit hati saya. Dah, biar dirasakan. Tak dungake, muga-muga plindes truk. Itu berarti kan kepuasan hawa nafsu. Dia seneng kalau orang yang menyalahi dirinya celaka, itu seneng. Maka tangannya yang menengadah ke langit karena dorongan hawa nafsu, kepuasan hawa nafsu. Maksud da'watul madlum, doa orang yang terdolimi ini bukan untuk kepuasan hawa nafsunya, bukan. Tapi memang betul-betul dia serahkan semua urusan itu kepada Allah. Bukan kok nek sing nyalai itu ciloko terus dia seneng puas, itu bukan begitu. Doa orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah, maksudnya doa itu karena orang yang dolim ini sudah tidak bisa dinasihati, dimaafkan juga tidak tahu, dan tidak tahu rasa syukur, terima kasih dan lain sebagainya, terus berlaku sewenang-wenang dengan kedolimannya, maka dengan sangat-sangat terpaksa yang terdolimi tadi menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah, menyerahkan urusan kedoliman itu kepada Allah. Maka doa orang seperti ini la turaddu, la yuraddu, doa'uhu la yuraddu, doanya tidak mungkin ditolak oleh Allah, langsung tembus ya, tanpa hijab, langsung tembus kepada Allah.